Pemirsa, sebuah petasan terjatuh dari balon udara dan menimpa rumah di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Akibatnya bagian depan rumah dan sebuah mobil milik pemudik yang sedang parkir mengalami rusak parah. Polisi tengah mencari pelaku yang menerbangkan balon tersebut. Seperti inilah rumah milik Turmudi, warga Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Setelah kejatuhan petasan berukuran raksasa dari sebuah balon udara. Bagian teras dan kaca rumah hancur akibat ledakan petasan tersebut. Selain itu, sebuah mobil milik pemudik yang parkir juga mengalami rusak parah. Kini polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Mereka juga telah mengidentifikasi lokasi awal penerbangan balon udara dari petasan ini. Hingga saat ini, polisi masih mencari pelaku yang menerbangkan balon udara dan petasan tersebut. Selain itu, Polres Tulung Agung juga telah mengeluarkan surat edaran pelarangan balon udara. Selain membahayakan penerbangan dan listrik, balon udara juga rawan jatuh ke kawasan pemukiman warga. Pemirsa, balon udara yang dipasangi petasan meledak dan merusak rumah warga di Tulung Agung, Jawa Timur. Petasan yang terjatuh dari balon udara juga merusak mobil pemudik yang sedang parkir. Apakah penerbangan balon udara ini tidak mengganggu penerbangan atau justru mengganggu penerbangan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita reporter TV One Farah Manilah di Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam, Farah. Ini bagaimana dengan penerbangan balon udara liar ini, apakah ada dampaknya untuk penerbangan dari informasi yang Anda dapatkan? Iya, pemirsa, memang tradisi penerbangan balon udara yang memang kerap kali dilakukan pada momen Lebaran ataupun Idul Fitri ini masih dilakukan begitu ya di sejumlah wilayah di Jawa Timur, termasuk yang tadi mungkin disampaikan ini di wilayah Tulung Agung dan berdampak terhadap rumah warga dan juga mobil akibat meledaknya petasan yang ada dalam balon udara. Namun jika kita mengacu terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bahwa memang sudah diterapkan aturan berkaitan dengan larangan penerbangan balon udara yang mana jika dilanggar ini bisa terancam pidana 2 tahun penjara dan denda 500 juta. Sementara berkaitan dengan penerbangan balon udara sendiri ini, pemirsa, sebenarnya sudah setiap tahunnya ini selalu dilakukan pembahasan, imbauan dan juga sosialisasi kepada masyarakat tidak menerbangkan balon udara karena dinilai membahayakan dan juga bisa terjerat hukum pidana. Ini sejumlah pemangku kepentingan juga telah melakukan sosialisasi dan juga imbauan mulai dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Dirjen Hubud, kemudian Kementerian Perhubungan dan juga sejumlah pemangku kepentingan lain. Selain melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, pemirsa, ini juga dapat terkena sanksi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) berupa larangan penerbangan internasional. Yang memang penerbangan balon udara ini juga cukup menjadi polemik karena kerap kali terjadi bahkan setiap tahunnya di sejumlah wilayah di Jawa Timur, beberapa di antaranya ini di Wonosobo dan juga di Tulung Agung. Dan pemirsa, memang pemerintah juga telah mengatur berkaitan dengan penerbangan balon udara ini boleh tetap menggelar festival tradisi. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan ini masih diperbolehkan, namun dengan syarat balon udara ini tidak diterbangkan, melainkan ditambatkan dengan pemberat di darat dengan tinggi balon udara ini maksimal 7 meter dengan ketinggian maksimum 150 meter. Dan kalau melihat berdasarkan yang sebelumnya pernah terjadi, ini memang rata-rata balon udara ini ketinggiannya ini bisa mencapai 11 km atau 38.000 kaki, yang mana ketinggian ini merupakan ketinggian jalur pesawat sehingga ini dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan penerbangan atau perjalanan pesawat. Dan Airnav Indonesia ini juga, pemirsa, telah mengatur bagaimana perjalanan atau penerbangan pesawat, namun berkaitan dengan apa saja yang terjadi atau apa saja yang kemudian mengganggu selama perjalanan penerbangan ini,
sebenarnya biasanya dilaporkan oleh para pilot yang sedang melakukan penerbangan. Dan sementara informasi yang kami dapatkan juga memang imbauan-imbauan ini juga terus dilakukan dan termasuk ada turunan dari aturan-aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini berkaitan dengan penerbangan seperti yang tadi sebelumnya saya sebutkan, diantaranya adalah syarat untuk pemberian pemberat begitu ya di darat dan juga ketinggian maksimal balon udara. Sementara informasi ini yang masih saya dapatkan, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik Farah, kemudian seperti apa himbauan dari pihak terkait untuk masyarakat agar tetap bisa berbahagia atau melaksanakan tradisi namun tetap aman untuk semua pihak baik penerbangan itu sendiri? Iya, memang imbauan berkaitan dengan festival balon udara sebenarnya ini juga terus digaungkan begitu ya, terus disampaikan kepada masyarakat. Namun memang yang terjadi di lapangan adalah ini seringkali di luar dari apa yang disampaikan oleh pemangku kepentingan, seperti balon udara ini kemudian diberi petasan yang pada akhirnya meletus atau meledak begitu ya, dan berdampak terhadap atau berdampak terhadap kerusakan yang terjadi di sekitar wilayah tersebut. Demikian informasi dari Surabaya, Jawa Timur. Baik, lalu apakah ada kebijakan khusus yang diberikan aparat maupun pihak terkait mengenai penerbangan balon udara ini, Farah? Iya, sebenarnya berkaitan dengan aturan ataupun larangan maupun regulasi dari pemerintah ini sudah cukup jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 berkaitan dengan penerbangan, termasuk denda yang akan diberikan kepada para pelanggar. Namun memang informasi juga yang kami dapatkan ini berdasarkan informasi dari Kementerian Perhubungan, ini memang sebenarnya festival balon udara ini tetap diizinkan di beberapa titik seperti misalnya di Wonosobo dan juga di Pekalongan. Berdasarkan informasi ini, dua lokasi ini diizinkan karena telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau PM 40 tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat dan telah mengajukan perizinan pelaksanaan kegiatan. Artinya memang jika akan menggelar festival balon udara untuk menyemarakan tradisi Lebaran atau Idul Fitri, itu juga harus melalui proses persetujuan terlebih dahulu, baru bisa dipantau atau juga dipastikan, diverifikasi oleh pihak terkait termasuk dengan pihak kepolisian. Namun yang terjadi di Tulungagung, pemirsa, Tulungagung bukan menjadi lokasi yang sejauh ini kami dapatkan informasinya, pemirsa, Tulungagung ini bukan menjadi lokasi yang diizinkan oleh Kementerian Perhubungan. Baik, kalau kita bicara tradisi itu kan artinya sudah sering dilakukan sebelumnya. Apakah ada pernah kejadian menerbangkan balon udara dalam tradisi ini mengganggu penerbangan, Farah? Iya, sejauh ini informasi yang kami dapatkan memang penerbangan balon udara ini sangat berpotensi membahayakan jalur pesawat. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan sampai saat ini belum ada laporan atau informasi resmi begitu ya dari otoritas Bandara Juanda terhadap penerbangan balon udara yang baru saja terjadi di wilayah Tulungagung, apakah berdampak terhadap perjalanan pesawat. Baik, berarti tetap bisa dilakukan asalkan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Terima kasih Farah Manila atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali.